Nah, di video ketiga kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan robotic toolbox untuk menghitung forward kinematics dan inverse kinematics sebuah robot. Dan kita akan menggunakan robot planar yang sudah dijelaskan oleh Pak Winarno sebagai testbed ya dalam pembahasan kita kali ini. Nah, teman-teman sekalian, berbicara robot planar, sebenarnya robot planar adalah uh, sering digunakan sebagai entry point penjelasan ilmu robotika. Jadi dia dianggap robot yang paling sederhana, di mana terdiri dari biasanya dua atau tiga joint revolute yang saling berhubungan. Tetapi uh, sebenarnya aplikasinya di industri dan juga di medis itu cukup banyak. Misal, banyak sekali exoskeleton yang dikembangkan berbasis robot planar. Nah, ini contoh ya. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah exoskeleton di mana dia dikembangkan menggunakan robot planar. Jadi di sini ada join pertama dan join kedua. Di sini dua join ya. Di mana pergerakannya adalah X dan Y. Jadi robot planar itu disebut robot planar karena dia hanya mendefinisikan pergerakannya dalam dua dimensi saja, ya. Makanya disebut planar atau plane ya. Jadi rata gitu. Dia biasanya hanya didefinisikan dalam bentuk X dan Y dan Z-nya tidak ada. Nah, selain ini juga dikembangkan ya, misalnya untuk exoskeleton lower limb. Nah, untuk membantu orang berjalan. Di sini juga digunakan robot planar. Biasanya di sini digunakan robot planar 3 DOF ya. Di sini digunakan robot planar 3 DOF. Nah, dengan pendekatan-pendekatan robot planar seperti ini sekali lagi sering digunakan sebagai entry point kita belajar robotika. Dan ya karena teman-teman di robotika medis kita juga waktunya terbatas ya, kita hanya mempelajari dasar-dasarnya saja, maka kita akan fokus belajar pada robot planar. Ya, dan juga aplikasinya, dan kebetulan aplikasinya di dunia medis cukup banyak, yaitu terutama pada bidang exoskeleton. Nah, sekarang bagaimana sih kita menganalisis sebuah robot planar? Pertama-tama, kita bisa memanfaatkan perintah serial link ya, perintah serial link untuk membuat sebuah objek dari sebuah robot. Jadi kita bisa menggunakan perintah ini ya, serial link untuk membuat objek dari sebuah robot. Di mana robot planar itu terdiri dari dua buah joint revolute ya dengan uh, panjang link masing-masing biasanya sama atau boleh juga berbeda. Nah, misalnya kita anggap saja sama dan kita beri nama di sini namanya robot gitu ya. Di sini nama objeknya adalah robot dan nama robotnya sendiri adalah my robot. Jadi kita bisa menggunakan perintah. Kebetulan saya sudah sempat menuliskan perintah ini. Jadi tulisannya seperti ini, teman-teman bisa mengikutin ya. Kalau memang belum ada, diketik pelan-pelan. Jadi robot sama dengan serial link di join pertama itu adalah join revolute, di mana join revolute-nya tidak punya D, tidak punya pergeseran, tapi hanya punya A, ya, yaitu satu dan juga di join revolute 2. Walaupun secara implementatif biasanya di join revolute 2 ada D ya, karena join-nya agak bergerak ke atas atau ke bawah gitu. Contohnya di ini ya, di kalau Anda perhatikan di mana di robot ini, nah di sini yang join yang 3 dia agak bergeser ya, agak ada pergeseran dibandingkan join yang pertama. Jadi kalau di sini ada D-nya, kalau di sini A-nya 0 karena semuanya kan nggak ada pergeseran titik frame ya, frame-nya nggak ada yang bergeser. Nah, kita anggap aja kita misalnya mensimulasikan untuk dua ini ya. Jadi join katakanlah ini misalnya join pertama, join kedua yang kemudian kita tidak anggap ini base, kemudian ini link ada link, kemudian join pertama, ini join ke pertama, join kedua ya di sini sebagai base gitu. Jadi di join yang ketiga tidak kita simulasikan. Nah, kita anggap aja panjangnya satu satuan dulu ya, satu satuan. Anda boleh kalau mau ngubah jadi dua juga boleh. Nah, ini kita Kita gunakan, lalu kita klik
enter. Nah, di sini sudah kita dapatkan bahwa saya punya objek namanya robot. Objek robot ini adalah dari robotku, dia 2 aksis, dengan 2 join revolute ya, dan ini. Nah, dari sini teman-teman kita bisa sebenarnya menghitung forward kinematics-nya. Jadi karena di sini kita punya 2 join, maka di sini kita harus memasukkan 2 buah join forward kinematics ya. Yaitu kita misalnya mau menghitung forward kinematics kalau join yang pertama sudutnya adalah katakanlah 30 derajat dan join yang kedua sudutnya 40 derajat. Berarti kita bisa panggil perintah robot, kemudian fkind. Fkind ini artinya forward kinematics ya. Fkind ya dengan perintahnya adalah sudut 30 dan 40. Nah, hati-hati karena di sini kita menggunakan definisi derajat, maka kasih tahu bahwa ini bukan radian tapi degree. Nah, kita akan dapatkan ini. Nah, tetapi teman-teman, ada yang harus diperhatikan bahwa seharusnya bagian ini kan nggak ada ya. Ya, bagian ini kan harusnya kan ini nggak ada, yang 00 ini harusnya dipindah. Nah, ini sebenarnya adalah sumbu Z. Jadi, eh, perintah serialing itu basisnya bukan spesial Euclidean 2 atau bukan untuk robot yang 2 dimensi, tapi dia by default untuk robot yang 3 dimensi. Jadi sebenarnya kalau kita membuat forward kinematic seperti ini, kita sebenarnya adalah menghitung ini ya, sebenarnya yang terhitung itu adalah ini. Jadi ini nih nilainya untuk robot yang ini, maka sebenarnya seharusnya yang terhitung ya di sini adalah hanya misalnya kita ambil jawaban yang ini aja ya, kita hanya ambil jawaban yang ini. Nah, ini adalah misalnya jadi hasil dari forward kinematics, jadi matriks transformasinya itu adalah 0,34, kemudian kekecilan ya. Sorry, ini adalah harusnya kalau saya ambil data hasil yang di sini 0,34, 0,94 katakan 0, lalu min 0,94, 0,34, 0, kemudian 1,208 dan 1,44 gitu ya. Nah, satu harusnya hanya seperti ini. Jadi bagian ini sebenarnya nggak ada gitu. Jadi bagian mana yang nggak ada tuh ini sama sorry, ini sama ini ya. Ini sama ini harusnya nggak ada gitu. Nah ya, dua bagian ini harusnya nggak ada. Nah tapi ya karena sama ini ya, ini juga nggak ada nih. Ini nggak ada ya. Nah, ini nggak ada. Jadi ini harus pindah ke sini. Nah, tapi nggak apa-apa karena nanti untuk yang inverse kinematics kita bisa menggambarkan supaya kita bisa menggambarkan yang versi inverse kinematics-nya. Nah, jadi misalnya kayak teman-teman mau mengganti misalnya gimana kalau misalnya sudutnya 0 dan 50 derajat ya tinggal panggil ini sudut pertamanya adalah 0, sudut keduanya 50 derajat. Ya. Keliru ya. 450 muter terus nanti dia. Oke, nah misalnya seperti ini. Nah ini untuk 40 derajat atau kalau misalnya mau 50 derajat, 50 derajat gitu ya. Nah, seperti ini. Atau kita mau coba misalnya sudutnya istimewa ya. Sudutnya 0, sudut yang keduanya 90 derajat misalnya ya. Sudut istimewa. Nah, ternyata posisinya ada di sini ya. Jadi di min kalau misalnya sudut pertamanya 0, sudut keduanya min 90 derajat, berarti dia di 0,705 dan min 0,9541 misalnya. Nah, atau kebalikannya ya, kalau misalnya dia yang satu 90, yang satu 0, ya, yang satunya 90, nah ini berarti dia posisinya ke bawah tuh ya. Ke bawah karena bisa dibayangin nih, jadi bentuk robotnya ini kan kalau dia biasanya ngambilnya sudutnya begini. Ya, ini sudutnya berarti semua 0. Nah, kalau ininya jadi 90 derajat kan berarti dia ngambil sudutnya jadi begini ya. Nah, gitu. Ya.
Sampai sudutnya begini. Jadi ini join 1, ini join 2. Oke, ini adalah contoh-contoh bagaimana kemudian kita bisa menentukan pergerakan dari robot kita. Nah, untuk inverse kinematics-nya, kita bisa memanfaatkan perintah-perintah di inverse kinematics, ya, yaitu menggunakan apa di sini ada dua cara sih ya sebenarnya. Kita bisa menggunakan perintah tadi karena tadi saya sudah ngajarin pakai pakai David Hattenberg, berarti ya udah kita pakai David Hattenberg aja nggak apa-apa. Nanti yang kedua saya kasih cara yang lebih simpel ya. Ini perintah baru di mana Robotic Toolbox yang seri ini. Mohon maaf juga nih juga videonya agak malam karena saya juga agak kaget ya. Ternyata beda gitu Robotic Toolbox yang saya pakai waktu kuliah dulu dengan yang sekarang. Jadi yang sekarang jauh jauh lebih banyak perintahnya dan sebenarnya untuk buat yang 2 dimensi planar nih jadi lebih simpel, tapi nggak apa-apa. Nah, cara yang kedua itu adalah kita bisa juga menggunakan perintah objek robot langsung kemudian kita uh, hitung inverse kinematiknya, yaitu apa? Dengan perintah uh, inverse kinematik simbolik. Jadi begini ya. Jadi misal saya menggunakan perintah ini ya. Jadi sol P2 inverse kinematic simbolik. Nah, di sini bedanya adalah jadi karena dia berbasis spatial Euclidean 3 atau robot 3 dimensi, jadi ternyata si pembuat program ini agak kesulitan untuk program yang 2 dimensi. Jadi melakukan perhitungan langsung. Nah, untuk mengatasi itu dia bisa meng-create perhitungan simbolik. Jadi nanti yang dia kasih ke kita tuh rumusnya, terus kita harus ngitung sendiri pakai MATLAB gitu. Ya, tapi rumusnya dikasih tahu sama dia karena yang bisa dia hitung rumus. Kalau dia hitung angka dia agak kesulitan. Nggak apa-apa. Jadi di sini saya pakai perintah karena ini objeknya namanya robot, jadi saya pakai perintah robot inverse kinematic untuk simbolik untuk 2 dimensi atau sorry untuk dua join sebenarnya ini untuk 2 join yang ini. Maka ini saya klik, nah keluar bagaimana cara dia menghitung, lalu kemudian dari sini kita akhirnya bisa mendapatkan perintah-perintah. Jadi kalau misalnya saya definisikan kemudian sudut Ki itu kan sudut ya, tadi Ki yaitu Ki 1 dan Ki 2, Ki sama dengan Sol buka kurung 1. Artinya saya mau mencari, ini kan kebetulan objek ya, Sol ini kan sel, saya mau mengambil hanya sel 1 saja, karena yang mengandung uh, solusi itu hanya di salah satu di MATLAB, maka saya ketik ini. Nah, di sini saya akan dapatkan ini adalah solusi untuk mencari sudut Q1 dan ini adalah solusi untuk mencari sudut Q2. Jadi dia ada 2 di sini ya. Di sini dia ada 2. Nah, kita tetapkan aja misal saya hitung forward kinematics dulu ya. Saya hitung forward kinematics dulu, misalnya kita pengen punya robot dengan sudut tadi misalnya sudutnya 30 dan 40 misalnya ya. 30 derajat sama 40 derajat. Maka kita punya pergerakan kira-kira nih ya, kira-kira itu adalah min 1,3. Ini misalnya saya min 1,358 dan 0,4856. Nah, sekarang kita akan coba balik. Kira-kira inverse-nya sama nggak? Gitu ya. Jadi inverse-nya kira-kira sama nggak dengan forward-nya gitu. Jadi inverse sama forward-nya kira-kira bisa sama atau enggak. Nah, sekarang kita coba ya, kita coba. Misalnya kita ingin membuat sekarang inverse-nya. Jadi kita harus ambil rumus ini. Jadi ini rumus untuk key yang pertama. Jadi saya ambil dulu. Saya pengen tahu untuk key yang pertama rumusnya apa sih untuk sudut yang pertama. Oh, ternyata rumusnya ini. Berarti saya buat key 1 sama dengan saya kopikan ini. Tapi saya belum definisikan T dulu ya.
Jadi ini pergeserannya belum saya definisikan. Definisikan dulu pergeserannya. Oke, TX pergeseran X adalah, nah kita ambil dari sini. Ini kan informasi tentang pergeserannya nih, ya. Jadi X-nya adalah min 1,358. Saya kopikan ke sini, saya titik koma aja biar nggak keluar. Y-nya ini adalah ini. Jadi ini saya copy, TY sama dengan ini. Nah, jadi kan ini forward dan inverse ya. Oke, enter. Nah, lalu saya definisikan untuk mendefinisikan ini sudut Q1-nya harus berapa gitu ya. Q1 sama dengan ini saya copy. Karena kita cuma dapat simbolnya, nggak dapat angkanya. Nah, ini saya copy ke sini. Ya, saya copy ke sini. Nah, ternyata hasilnya adalah ini. Tapi hati-hati teman-teman bahwa ini adalah dalam radian ya. Dalam radian. Nah, karena ini adalah dalam radian, maka kita harus mengubah dulu jadi degree ya. Pakai perintah Q1 degree ya. Q1 degree itu sama dengan sorry. Nah, Q1 degree sama dengan rad to deg. Ini perintah di MATLAB untuk merubah radian jadi degree. Saya kasih nama Q1. Oke. Nah, ternyata sudutnya itu adalah 116,495. Ntar, kenapa kita bahas? Kenapa kok sudutnya bisa segini? Yang kedua, ini adalah kita panggil dulu Q2 ya. Jadi Q2, karena kita pengen harus tahu rumusnya. Q2, ini kita panggil. Nah, berarti Q2 itu sama dengan sudutnya ini. Oke, kita hitung. Nah, kemudian di sini baru kita ganti ya. Berapa sudutnya? Oke. Nah, minus 155,821. Oke, teman-teman sekalian, apa yang terjadi sebenarnya di sini? Kenapa ternyata inverse kinematik tidak bisa kemudian menyamai? Padahal kan forwardnya maunya segini nih. Ya, forwardnya kan cuma 30-40. Kok kemudian hasilnya di sini? Nah, inilah yang Pak Winarno jelaskan bahwa di dalam inverse kinematik, di situ ada yang namanya redundancy. Ya, ada yang namanya, kok redundancy? Singularity. Artinya matriks-matriks kita itu biasanya matriks-matriks singular yang inverse-nya itu lebih dari satu, atau dia kemudian punya hasil yang lebih dari satu inverse. Maksudnya begini, ya perhatikan. Teman-teman, saya punya katakanlah saya punya ini frame dan ini adalah robot ya. Ini frame 1. Saya mau menjangkau titik ini. Katakanlah titiknya saya ganti warnanya ya. Nah, ini bisa diimplementasikan dengan kayak gini nggak? Bisa kan ya? Oh, robotnya di sini, robotnya di sini. Berarti ini sudutnya, ini Q1, saya bilang ini sudutnya Q2. Oke. Tapi boleh nggak robotnya mengimplementasikannya begini? Ya, berarti ini sudutnya adalah, kalau Z misalnya Z1 dan sudut ini adalah Z2. Ya, jadi sudutnya di sini Z2 nih. Nah, seperti ini. Jadi ternyata yang terjadi di inverse kinematik bahwa dia bisa mengimplementasikan dengan cara-cara yang lebih dari satu. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai singularity. Nah, nanti kita kalau sempat, tapi sepertinya memang nggak ya, singularity ya. Singularity. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang penelitian tentang gerakan exoskeleton, misalnya menggunakan robot planar, ada cara khusus untuk mengatasi singularity sehingga inverse kinematik kita tuh selalu tepat. Ya, jadi inverse kinematik kita tuh selalu ada teknik optimisasinya, ada optimization-nya. Ya, itu ada nanti di robotic toolbox ini juga ada sebenarnya. Tapi ya supaya waktu kita nggak banyak terbuang gitu ya untuk ini, nanti teman-teman bisa cari sendiri. Nah, ini yang kemudian terjadi di
robot kita. Jadi kenapa kok inverse kinematik itu tidak kembali? Sebenarnya bukan salah, tapi dia menggunakan logika yang berbeda gitu ya, logika yang berbeda dari yang kemudian kita gunakan untuk satu titik tertentu gitu ya. Nah, nanti kita cek ya, bisa apa enggak gitu. Nah, ini kita mana tadi? Nah, ini ya. Jadi ternyata kalau kita hitung 30-40 derajat, dia menghasilkan ini tapi nggak kembali. Ini kita save dulu aja ya, angka-angkanya kita save. Saya save di notepad deh. Ya, karena nanti akan kita coba untuk metode yang lain. Jadi ini adalah sudutnya 30-40. Ya. Kemudian hasilnya ini adalah min 1, kita copy paste mas satu-satu aja deh ya. Salah. Ya, ini sekian ya untuk X, kemudian untuk Y-nya sekian. Nah, pas di inverse ternyata menghasilkan sudut yang beda lagi gitu ya. Sudutnya malah jadi sekian. Sekian dan sekian. Oke. Nah, khusus untuk yang versi terbaru dari Robotic Toolbox, ternyata untuk planar robot, dia juga bisa menggunakan perintah lain. Jadi dia sudah ngasih function khusus untuk bikin robot planar ya. Jadi di sini nama functionnya itu adalah ETS ya, ETS 2. Nah, ini yang dulu waktu kalau yang di versi saya ya yang dulu saya belajar tentang Robotic Toolbox tahun 2011 itu belum ada. Nah, jadi dia pakai perintah yang namanya ETS 2. Jadi ini kan Robotic Toolbox itu kan Robotic Toolbox ini Robotic Planar itu kan begini ya. Ada dua begini. Nah, dia bisa menggunakan perintah yaitu dari ETS 2. Gimana caranya? Ini saya clear dulu ya. Saya clear dulu supaya nggak mengganggu. Ini clear all lah. Saya close dulu. Oh, nggak ada yang dibuka. Berarti CLC aja. Oke. Nah, di sini saya akan menggunakan perintah-perintah yang dari buku yang ada di menggunakan teknik import ETS2. Nah, semua perintah-perintah ini ada di sini ya. Di sini ada di sini. Ini misalnya ETS, semuanya ada di sini. Jadi kalau kalian bingung, ini apa sih maksudnya? Nah, kalian bisa bikin ke sini ya, ke perintah-perintah ini. Oke. Nah, gimana perintahnya? Pertama kita import. Ini ya. Pertama kita import dulu ETS2. Ya. ETS2 kita import dan kita maunya yang 2 link ya. Yang 2 link. Jadi kita import dulu import perintahnya import ETS2 titik bintang. Import ETS2 titik bintang. Nah, ini cara yang lebih mudah untuk membuat objek robot ya. Lalu kemudian kita minta ada link pertama 1, link kedua A1 dan A2 ya tanpa ada D ya, kita nggak ada D-nya dulu. Jadi di sini bisa tambahkan perintah A1 ya. A1-nya sama dengan 1, A2-nya juga sama dengan 1. Boleh nggak sih nggak 1? Boleh ya, kalian boleh coba kok. Ya, tadi saya juga nyobanya macam-macam, tapi karena ini supaya sama seperti yang di buku, saya samakan aja. Nah, lalu kemudian kita mulai bikin objek robot. Katakanlah misalnya saya kasih nama robot Akif gitu ya. Tapi jangan panjang-panjang juga, AR gitu. Akif robot misalnya. Ya, pakai nama AR sama dengan, jadi objek AR ini adalah sama dengan pertama di sini adalah rotation. Jadi kan kebanyakan kan robot
robot planar tuh XY ya. Jadi rotation kita arahnya arah Z. Jadi saya mau join revolute arah Z, sudutnya adalah Q1. Nama sudutnya adalah Q1. Nah, kemudian di sini dikalikan dengan ada translasi, ada pergeseran arah X ya, TX. TX-nya itu sebesar A1. Jadi sebesar A1. TX A1, lalu kemudian dikalikan di sini adalah join revolute di Z, arah Z, di sudut selanjutnya adalah sudut Q2. Nih, sudutnya namanya Q2, yaitu dan dia punya gerakan translasi arah X, yaitu A2. Makanya memang kalau menggunakan robotic toolbox tetap harus paham ya tentang Dinavid-Hattenberg. Oke, lalu kemudian kita enter aja. Nah, ini sudah terbentuk. Nah, lalu kemudian kita coba forward kinematics. Jadi AR F-kind ya, forward kinematics untuk perintahnya sama ya kayak tadi forward kinematics-nya. Misal kita ambil aja 30-40, 30-40. Sudutnya degree. Ntar. Nah, di sini dia lebih tepat dalam mendefinisikan karena coba perhatikan di sini matriksnya juga benar ya, matriksnya juga 3x3 gitu. Jadi memang perintah ini digunakan untuk mendefinisikan atau kemudian membuat objek robot di mana dia perintahnya langsung robotnya ini dia ada join apa, dia ada joinnya berapa, kemudian jenis joinnya apa, terus panjang X-nya berapa gitu ya. Panjang X maksudnya di arah X itu kan dia ada pergeseran ya, tidak hanya ada arah X, hanya ada arah link, tidak ada pergeseran D ya. Nah, ternyata di sini kita bisa buat bentuk seperti ini ya, seperti ini. Nah, lalu kita juga bisa kalau misalnya kita mau ngeplot gitu bisa ya. Objek robotnya namanya AR, saya mau plot. Ya. Saya mau plot dengan perintah yang sama ya. Kalau di plot gimana sih bentuknya gitu ya. Ini plot, saya enter. Biarin, nah ternyata bentuknya kayak gini nih, 30 derajat, di sini 40 derajat. Ya, hanya ada arah X, Y, arah Z tidak diperhitungkan sama dia. Oke, tidak diperhitungkan. Jadi saya bisa ngeplot, bisa kebayang ya sudutnya. Kalau misalnya tadi sudut 0,90 gimana kira-kira? Kita buat aja sudut 0,90 gitu. Bisa langsung plot kan ya. Udah bisa langsung plot nih. Nah, tapi hati-hati teman-teman. Jadi dia itu, ini 30-90 ya. Saya tadi maunya 0,90. Salah. Nah, ini 0,90. Ya. Jadi Anda bisa bayangin ya kalau misalnya nih exoskeleton yang cuma ada 2 bagian gitu. Nah, ini bahu, ini elbow. Nah, ini kan kita sudah bisa mendefinisikan menjadi sebuah exoskeleton untuk terapi gitu ya. Sistem terapi. Jadi inilah yang namanya robot planar ya. Robot planar. Nah, kalau kalian pengen tahu forward kinematics-nya kayak gimana, forward kinematics-nya tinggal dipanggil aja forward kinematics 0,90. Oke, 0,90. Oke, jadi ya. Jadi di sini dia satu bener ya, satu ya. Jadi n vektornya posisinya di satu ya, di sini. Nah, inilah hasil dari forward kinematics. Nah, sekarang kita tantang. Gimana kalau inverse kinematics-nya? Menggunakan objek ETS2. Nah, kalau dia mau, tadi forward kinematics, inverse kinematics. Oh ya, sebelum ke situ, ada tools bagus ya dari versi yang terbaru. Kita bisa mainan. Mainannya gini, pakai perintah teach. Jadi,
Saya misalnya punya objeknya robotnya kan AR ya, Akif Robot tadi. Kalau saya tambahkan perintah teach, oke. Nah, teman-teman bisa mainan di sini. Saya misalnya mau tadi berapa sudut di sini, berapa tadi 30 ya? 30, ini sudut sini 40. Nah, tinggal dimasukin aja. Nah, oh gerakannya kayak gini. Mau sudutnya 0,90, ini 0, ini 90. Nah, bisa kayak gini. Jadi ini kita bisa mainan ya. Teman-teman bisa ngerasakan dan ini juga bisa berlaku kalau mau yang 3 dimensi juga bisa. Nah, 3 dimensi juga bisa, berarti pakai ETS 3. Silahkan lihat di Robotics Toolbox. Ya, jadi teman-teman bisa mensimulasikan gerakan-gerakan, katakanlah misalnya mau mensimulasiin gerakan exoskeleton misalnya. Ya, nah ini tinggal tinggal dimanfaatkan aja ya. Tinggal dimanfaatkan aja perintah-perintah yang ada di sini. Ya, bisa digunakan ya, tinggal diulik coding MATLAB. Nah, itu kita sudah bisa bikin objek-objek menarik untuk pembelajaran dan contohnya seperti ini. Oke. Nah, jadi di sini saya tinggal masukin forward, inverse-nya ketemu ya. Jadi saya masukin forward, inverse-nya ketemu. Oke. Biar nggak terlalu berat, kita tutup dulu ya. Nanti kalau misalnya udah ada, kita panggil lagi. Ya, kalau udah kita pakai, kita panggil. Nah, kita butuh maksudnya, kita panggil. Nah, selanjutnya gimana kalau saya mau ngitung inverse kinematics? Nah, di sini ternyata sama seperti yang sebelumnya. Jadi dia itu nggak bisa kalau ngitung langsung. Yang ada kita akhirnya bisa ngitungnya itu ngitung objek gitu ya. Ngitungnya itu dalam bentuk objek. Jadi nggak bisa kita menghitung secara langsung. Di mana di sini kita bisa dapatkan ini dia bikin satu perhitungan yang nanti hasilnya bisa kita collect gitu ya, bisa kita copy paste kayak tadi. Oke, sekarang misal kita bikin bikin dulu uh, objek untuk Q1 dan Q2-nya. Jadi kita bikin dulu objek untuk Q1 dan Q2. Jadi kita suruh MATLAB untuk menghitung dalam bentuk variabel, nggak menghitung angka. Jadi gimana? Yaitu kita kasih uh, perhitungan yaitu sims x, y, dengan tipe data dia ini adalah bilangan-bilangan real gitu ya. Jadi X, Y tipe datanya adalah bilangan real. Tapi sebelum itu kita harus buat dulu untuk uh, forward kinematics-nya. Oke, jadi kita bikin variabelnya ini berupa variabel kayak kita bikin X, Y, jadi Q1 dan Q2 di mana isinya adalah bilangan real, ya harus dikasih simbolik MATLAB dulu. Oh ya, kalian kalau mau ngitung kayak gini harus punya simbolik toolbox MATLAB ya. Jadi waktu install MATLAB simbolik toolbox-nya harus keinstall. Jadi sims Q1, Q2, maksudnya ini adalah saya akan menyimbolkan kayak maksudnya simbol tuh kayak kita nyimbolin X, Y gitu ya, T gitu. Jadi tapi tidak kita definisikan isinya gitu. Ya, jadi Q1, Q2 dan tipenya real. Oke, sudah. Oke, sudah kita punya, baru kemudian kita buat forward kinematics, perhitungan forward kinematics, tapi kita minta dalam bentuk simbol, ya, dalam bentuk simbol. Jadi ini misalnya kita samain aja TE sama dengan, maksudnya ini transformation matrix-nya ya, tadi kan, atau TAR, transformation dari robot AR gitu, sama dengan nama robot kita kan tadi objeknya udah AR, yaitu sama dengan AR AR dikali AR objek F kind kemudian sudutnya adalah Q1 dan Q2. Jadi sudutnya Q1 Q2. Nggak perlu dikasih ini ya, nggak perlu dikasih degree ya, karena itu akan menyulitkan MATLAB dalam menghitung karena MATLAB kan basisnya radian. Jadi kita buat aja kayak gini, kita enter. Nah, dia udah bisa bikin rumus sendiri. Ya, dia udah bisa bikin
perhitungan sendiri. Ini untuk matriks rotasi, ini untuk matriks translasinya, kemudian ini 001. Dia udah bisa bikin rumus untuk matriks transformasinya. Nah, kemudian baru kita hitung, kita buat simbol lagi, karena kita mau ngitung inverse kinematics ya, yaitu X dan Y, juga real. Jadi nanti, Sims, maaf. Oke. Nah, lalu kita mulai menghitung, ya. Kita definisikan bahwa di sini ada E1, ya. Di sini ada kita ambil di sini adalah E1 di mana X itu adalah TE, objek TE diambil dari T1. Artinya ini, kita pengen bahwa E1 tuh ngambil objek ini loh. Yang ini ya. Nih, yaitu T1-nya. Berarti kita definisikan ya bahwa E1 di sini bahwa E1 itu sama dengan simbol X yang hasilnya itu adalah ini TAR ya. TAR tapi dari T1. Jadi kita pengen bahwa E1 tuh ngitung ini loh gitu. Ngitung ini. Nah, kita dapatkan itu bahwa kita simpan di objek. Karena ini kan cuma objek ini ya, jadi kita harus nyimpen dalam variabel angkanya MATLAB gitu. Gimana ya jelasinnya? Ini kan simbol, jadi ini tuh string gitu ya. Tapi supaya bisa didefinisikan ya di perhitungan nantinya dia harus kita definisikan dalam ini karakter harus kita definisikan dalam bentuk string gitu. String yang nanti akan bisa dibuat hubungan perkalian dan pembagian, jadi hubungan komputasi. Oke, nah sama juga seperti yang di atas saya definisikan E2, tapi E2 adalah Y. E2 di sini adalah Y, di sini 2 ya. Nah, jadi ini ya sin, yang bagian sinnya. Nah, lalu kemudian di sini kita bisa mendapatkan, karena sudutnya kan tadi adalah jadi Q1 dan Q2 yang jadi pembahasan di sini ya, Q1 di sini Q1 dan Q2, dan kemudian objek perhitungannya ada di E1 dan E2, maka kita solve ya. Kita solve dan kita harus dapatkan solvernya, di mana solvernya ini ada dua, jadi ada S1 dan ada S2. Sama kayak tadi kan juga ada S1 dan ada S2 ya, dan yang kita ambil hanya S1-nya aja. Berarti di sini saya harus mengeluarkan solve-nya dulu, saya solve aja S1, S2 ya. Sama dengan solve, solve dari di sini adalah dua vektor S1 E2, Q1 Q2. S1 E2, Q1 Q2 ini ya trik dari dia ya untuk memanfaatkan dalam menghitung. Oke. Nah, ini kalau kita enter, dia nge-solve dulu ya. Dia nge-solve dulu. Oke. Dia akhirnya mendapatkan nih ya. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan itu hanya yang S1 aja di bagian ini dan ini. Ya, ini dan ini. Jadi kita butuhnya adalah bahwa sudut pertama itu rumusnya ya. Jadi Q1 itu adalah S1 bagian 1 gitu. Jadi hanya S1 bagian 1. Nah, jadi ini. Jadi dia perhitungannya adalah yang ini. Oh, sorry. Yang kita butuhkan adalah S2 bukan S1 ya, salah. Jadi yang kita butuhkan tuh ini. Ya, ini enggak kita butuhkan, tapi yang kita butuhkan itu ini. Ya, yang di bawah. Berarti keliru saya. Q1 sama dengan S21. Makanya kok panjang banget rumusnya, kayaknya nggak sepanjang itu deh. Nah, ini. Nah, kemudian berarti nanti Q2
Q2 adalah S22. Saya mau munculkan aja biar mudah, nanti kita copy paste. Oke. Nah, sekarang kita akan coba. Tadi kita coba untuk ini ya, 30-40 ya? Ya, 30-40. Agak-agak aneh ya, agak-agak beda ya sama yang ini. Agak-agak bingung saya, kenapa kok ini jadi beda? Gak apa-apa deh, coba kita, mungkin tadi habis ini saya ulang lagi ya. Mungkin tadi ada kesalahan. 1,2 sama 1,44. Kita coba aja, 1,2 sama 1,44. Kita coba yang ini. Habis ini saya cek. Jadi X itu saya definisikan untuk 1,2, yang Y untuk 1,4. 44 ya tadi ya? 44. 44. Oke, udah. Kemudian kita hitung sudutnya. Berarti ini kan masih rumus ya. Saya timpa lagi bahwa Q1 sama dengan ini, saya copy paste. Jadi ini masih simbol, ini kemudian saya nyatakan dalam bentuk hitung-hitungan dengan X dan Y. Hasilnya adalah min 0,7124. Saya hitung Q1 radian to degree, to deg dari jangan Q1 ya, Q1 degree. Ini adalah Q1. Bismillah. Oh, mendekati. Q1-nya di sini, kalau di sini kan 30 ya dia, harusnya ya. Sekarang Q1-nya malah min 40. Min 40. Q2-nya berapa? Menarik nih. Q2-nya berapa? Q2 sama dengan nanti kita mainkan di itu ya, di teach. Kita bandingkan gitu. Q2-nya sama dengan, oh ya, kita copy paste dulu. Q2 oke. Agak-agak mirip ya. Q2 di sini jadi agak-agak mirip ya. Ini sebentar, ini nggak salah ya saya ya. Iya, dia satu min 2 tangan, yang satu 2 tangan, min 2 arkas tangan, yang satu 2 arkas tangan. Oke, nggak masalah. Kemudian ini coba kita selesaikan. Ini Q2 ya, Q2. Oke, jadi min 40,817, min di sini 40,817. Oke, sekarang saya panggil AR teach. Oke, sekarang kita bandingkan. Di sini sudutnya adalah kita minta 30, 40. Ngomong-ngomong saya nggak salah ya. Jadi curiga. Saya tidak salah dalam memberikan 1,208, 1,44. Oh, di sini saya cuma ngitung X-nya 1,2 ya. Harusnya beda dikit sih. Geser dikit ya, nggak apa-apa lah. Oke, 1208, 1,440. Sekarang kalau saya buat dia di min 40,8, lalu ini di plus 40,8. Kok beda ya? Harusnya dia sama, tapi kenapa kemudian inverse kinematiknya jadi berbeda? Kita sudah ngikutin cara yang di buku ya. Atau jangan-jangan saya salah copy lagi. S1, S2 solve. Nah,
Sini dikatakan bahwa Q1 adalah, oh sorry. Saya keliru. Q1 itulah adalah S1, Q2 itu adalah S21. Mohon maaf. Q2-nya berarti benar 40 ya, 40,8. Oh, berarti Q1-nya saya keliru. Nah, ini dia. Berarti Q1 harusnya adalah, sorry saya ini dulu ya, Q1 adalah tadi S2. Sorry, di sini S2. Saya tadi pakai S kecil ya. S1, S2, gimana sih? S11 sama S21. S11 berarti dia adalah S11 untuk Q2-nya adalah S21. Oh, kok jadi min ya nanti ya? S2-nya adalah, coba kita hitung dulu lah. S11, oke. Ini berarti kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Coba, kita coba dulu. Oke. Sorry. Ini. Oke, nah lalu kita panggil Q1. Oh, konfigurasinya 70 derajat. 70 derajat, Q2-nya, tadi Q2-nya udah benar ya. Saya panggil lagi Q2, itu, saya panggil lagi Q2 degree. Itu adalah 40. Oh, tadi harusnya jadi Q1 degree ya. Berarti salah, ini Q2-nya berarti salah. Q2-nya yang negatif tadi harusnya. Saya hitung ulang deh untuk yang Q2 degree-nya. Jadi saya panggil dulu Q2 sama dengan, jadi S21 ya, S21. Ini, lalu Q2-nya saya suruh hitung. Oke, ini. Lalu saya minta Q2-nya ini. Nah, oke, kita panggil lagi teach. Kita pastikan titiknya ya. Jadi tadi 30, 40. Oke, dia di sini. Tapi kalau jadi 70, tadi berapa? 70. Sorry, tadi 70,6. Kita coba. Sorry, ketutup. 7. Titiknya di 1,2, 1,4 lah. 70,6. Kemudian di sini 40, min 40,8 ya. Min 40,8. Oh, benar. Titiknya sama. Ya. Nah, ini yang tadi saya bilang bisa diimplementasikan dari bawah sama dari atas, ya. Jadi kalau misalnya ini kita katakanlah ini misalnya dua-duanya kita capture ya. Coba kita capture. Bisa di capture nggak sih? Nggak bisa. Oke, misal dia kita capture ya. Kita capture pakai snip aja deh. Saya pakai snip. Ini untuk membandingkan. Ini yang 30 ya. Oke, saya save. Saya save dulu ya. Nah, ini dia yang 30-40 ya. Sekarang bandingin sama yang ini. Nah, jadi dia menunjukkan satu titik yang sama tapi solusinya beda gitu ya. Ya, solusinya beda tapi yang menunjukkan titik yang sama. Ini yang tadi sempat saya katakan ya. Ternyata lebih sempurna menggunakan perintah ETS. Nah, ini yang kemudian saya katakan bagaimana
ternyata inverse dan forward kinematics itu bisa ya terkadang hasilnya jadi nggak sama ya, hasilnya jadi nggak sama karena ya itu tadi, karena kemudian adanya singularity dari matriks transformasi homogen. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik. Nah, kemudian biasanya ini kan kita baru mendefinisikan bentuk ini ya, kita baru mendefinisikan bentuk eh, posisi ya. Kita nggak masih belum ngomong orientasi. Nah, biasanya nanti dioptimasi dengan pendefinisian orientasinya. Oke, ini bisa jadi contohnya teman-teman. Habis ini saya lanjutkan dulu videonya. Saya masih penasaran tadi kok yang pakai perintah fkind kok nggak tepat ya. Sedangkan pakai yang ini tepat, harusnya kan sama. Oke, saya coba dulu. Nanti kalau sudah ada hasilnya, ini di kelanjutan dari video ini. Teman-teman, ternyata setelah saya cek di Robotics Toolbox rilis 10, terutama di seri 10.4 yang kemudian saya gunakan, yang baru rilis bulan September kemarin, ternyata setelah saya cek di grup discussion, penggunaan perintah serial link itu sudah tidak disarankan. Jadi karena perintah serial link itu tidak mereka gunakan sebagai penggunaan di end user seperti kita. Jadi mereka menyarankan untuk menggunakan perintah ETS2 or ETS3 ya. Jadi perintah ETS2 dan ETS3 sebagai perintah untuk mendefinisikan robot. Jadi misalnya kita mau menganalisis gerakan robot dalam 2 dimensi, untuk morphomic, maka kita menggunakan ITS2. Untuk 3 dimensi misalnya, nah di sini digunakan uh, apa ITS3 ya. Jadi yang digunakan ITS2 dan ITS3. Dan kemudian kalau ingin mendesain robot sendiri sebagai dasar penggunaan, kita diminta menggunakan function-function yang lebih dasar. Jadi disarankan digunakan function-function yang lebih dasar, yaitu menggunakan perintah link. Ya, jadi bukan serial link, jadi perintah link yang nanti akan digabung-gabung sendiri ya. Jadi di sini menggunakan perintah link. Ya. Nah, dan sementara untuk penggunaan uh, jadi di sini kalau kita cari serial link itu udah nggak ada, kecuali memang digunakan untuk developer. Jadi kita diminta untuk menggunakan perintah-perintah link. Untuk penggunaan dasar kita disarankan untuk mendefinisikan dalam perintah ITS, baik ITS 1, ITS 2 ya, dalam dalam ITS 1, ITS 2 maupun ITS 3 gitu. Baik ITS 2 maupun ITS 3. Jadi itu informasinya ternyata ya. Jadi kita akan hanya dibatasi menggunakan beberapa perintah. Nah, untuk yang penggunaan link nanti akan saya buatkan video tersendiri bagaimana kita bisa mendesain robot sendiri, karena nanti ada tugas kita di pekan depan ya, nggak pekan ini dulu, jangan tiap pekan tugas, capek juga kalian ya. Nah, ini nanti di pekan depan kita akan coba menggunakan perintah. Saya akan coba menggunakan perintah link. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Karena kita setelah ini akan belajar tentang apa yang disebut sebagai Jacobian matrix dan juga bagaimana tentang velocity. Jadi dalam robot sebenarnya yang nanti akan diberikan, set point yang akan diberikan itu adalah berupa trajektori atau kemudian garis yang harus dilewati oleh n vektor ya, dan itu yang kemudian diberikan ke robot ya, yang akan kemudian diberikan ke robot, sehingga uh, tiap iterasi si robot akan mendapatkan informasi posisi join-join yang harus kemudian dia execute ya, dia eksekusi. Nah, itu nanti akan kita pelajari menggunakan uh, Robotics Toolbox. Tapi saya sepertinya jadi mohon maaf, saya memang untuk yang versi 10.4 ini agak kagok makainya, karena
Saya belum pernah ya, belum pernah make yang versi terbaru. Saya biasanya makainya yang punya saya versi lama, tapi ya karena kita work from home, hard disk saya di kampus, saya download lagi dan ternyata benar-benar beda ya yang versi versi terbaru ini. Baik, itu aja dari saya untuk video kuliahnya. Saya sarankan teman-teman coba ya dari perintah-perintah tadi dicoba, kemudian sehingga teman-teman bisa, terbiasa dalam menggunakan perintah-perintah yang ada. Oke, kita lanjut minggu depan, karena di minggu depan sekali lagi kita akan belajar tentang velocity dan kita akan coba mendesain robot sendiri, ya. Kita akan coba desain robot sendiri, yaitu exoskeleton upper limb 3 degree of freedom, ya, 3 DOF, di mana nanti join-nya adalah join, masih semuanya masih join Revolute ya, masih belum ada join prismatic, tetapi kita akan coba analisis di mana dia tidak hanya bergerak di 2 DOF, tapi dia akan bergerak di 3 DOF. Baik, saya rasa demikian. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.